Arsenal mengakhiri bulan November dengan keunggulan cukup jauh di puncak klasemen atas rival-rivalnya. Tapi tepat di belakang mereka ada mimpi buruk yang selalu menghantui Manchester City. Skuad Pep Guardiola sedang dalam performa terbaiknya, dan kini Pep menyeringai jahat memperingatkan Arsenal dan Mikel Arteta. 2 musim City menjadi mimpi buruk Arsenal yang berhasil mendepak mereka dari puncak klasemen dengan mengaktifkan mode late game yang mengerikan. Tahun ini City tampaknya bersiap mengaktifkan mode itu kembali. Seperti apa peluang City melengsarkan Arsenal kembali dari puncak? Starting 11 Moment kali ini akan membahas peringatan Pep Guardiola untuk Arsenal dan Mikel Arteta untuk turun dari puncak klasemen secepatnya. Simak pembahasannya dan mari kita buka kembali rivalitas antara murid dan guru yang satu ini. Setelah musim 2024-2025 yang penuh kejutan, Premier League musim 2025-2026 kembali hadirkan sajian menarik. Belum sampai pertengahan musim, para tim terbaik di Inggris sudah mempertontonkan aksi saling sikut yang begitu seru. Sampai dengan jeda internasional bulan November, klasemen IPL berjalan sangat ketat. Arsenal sejauh ini masih nyaman di puncak klasemen dengan perolehan 26 poin. Tim terdekat yang ada di belakang mereka adalah Manchester City yang berjarak 4 poin. Di bawah City ada Chelsea yang membuntuti dengan 20 poin. Sementara melengkapi 4 besar ada Sunderland dengan koleksi 19 poin. Klasemen papan tengah sampai dengan papan bawah terlihat sangat menarik. Peringkat kelima, Tottenham Hotspur sejauh ini sudah mengumpulkan 18 poin dari 12 laga. Namun kalau ditarik mundur ke 8 peringkat di bawahnya, kita bisa melihat betapa ketatnya perolehan poin klub-klub Premier League sejauh ini. Everton yang ada di urutan ke-13 memperoleh 15 poin dari 12 laga. Itu artinya dari peringkat kelima sampai dengan ke-13 hanya ada jarak 3 poin yang memisahkan. Semua tim masih punya peluang merangsek ke papan atas. Bahkan Burnley dan West Ham yang ada di papan bawah cuma butuh 9 poin untuk menggeser Spurs di zona Eropa. Selama 5 musim lebih, klub asal London yang satu ini membangun kekuatan yang begitu solid. Lini bertahan nyaris tak tertembus. Sementara untuk urusan mencetak gol, mereka juga punya banyak opsi yang bisa diandalkan. Maka tak heran apabila Arsenal kini duduk nyaman di puncak klasemen. The Gunners baru saja menelan hasil imbang melawan Sunderland yang mengakhiri rentetan clean sheet mereka sepanjang 2025-2026. Tapi hasil itu tak berpengaruh karena anak asuh Mikel Arteta tetap perkasa di puncak. Torehan 26 poin membuat meriam London berlari dengan jarak 4 poin di antara para rivalnya. Akan tetapi, satu hal yang menarik perhatian tentulah tim yang ada tepat di belakang mereka. Ya, klub itu adalah musuh lama Arsenal, mimpi buruk yang selama 3 musim terakhir masih menghantui Mikel Arteta. Apalagi kalau bukan Manchester City dan Pep Guardiola. Setelah musim 2024-2025 yang berantakan, City mencoba berbenah di musim 2025-2026. Hasilnya, Pep yang kembali melakukan sejumlah perubahan taktik sukses membuat Erling Haaland CS berada pada performa mengerikan. City mungkin sudah kalah 3 kali, tapi di 4 laga terakhirnya tim ini belum sekalipun menelan kekalahan. Terakhir kali bermain di Premier League, Erling Haaland CS berhasil membuat Liverpool tak berdaya di Etihad. Gelontoran 3 gol yang berserang ke gawang Georgi Mamardashvili menjadi bukti kedikdayaan City. Manchester Biru kini mengekor tepat di belakang Arsenal, menghantui mereka seperti pada musim 2022-2023 dan 2023-2024. Musim ini City bukan tanpa celah. Kekalahan melawan Aston Villa, Brighton juga Tottenham Hotspur menjadi bukti bahwa Pep tidaklah sempurna. Akan tetapi, melihat performa sebelum jeda bulan November, Pep patut berbangga. Apalagi banyak anak asuhnya tampil cemerlang ketika membela negara masing-masing.
Hasil positif yang didapat City, serta kepercayaan diri tinggi yang ada di dalam diri Erling Haaland, Jeremy Doku, Phil Foden, dan yang lain pada akhirnya menular pada Pep. Pep pun mengirim sinyal sembari tersenyum jahat ke Arsenal. Pep seolah mengirim pesan bahwa Arsenal harus siap-siap turun dari puncak klasemen. Musim itu dibagi menjadi dua. Saat bursa transfer berakhir di musim panas dan saat jeda internasional berakhir. Sekarang jeda internasional sudah berakhir. Sampai Maret kami akan selalu bersama. Musim sesungguhnya dimulai dari sekarang. Penting bagi kami untuk ada di sana, kata Pep sembari tersenyum dalam sesi konferensi pers jelang laga melawan Newcastle. Kata-kata Pep mungkin terdengar seperti sebuah ungkapan percaya diri semata. Tapi kalau kita perhatikan, ia seolah mengirim pesan bahwa mode late game City sudah siap diaktifkan. Siapapun tahu mengerikan apa late game City. Musim lalu yang berantakan saja, City bisa tiba-tiba finish di urutan 3 besar setelah mode late game mereka aktif. Selain itu, Pep sepertinya sedang mengirim pesan kepada anak muridnya Mikel Arteta bahwa City datang. Pep bahkan pernah terang-terangan mengatakan kalau Arsenal bukan klub juara ketika ditanya soal performa tim asal London itu jelang laga melawan Liverpool. Pep kala itu tak mau memikirkan Arsenal karena juara bertahannya bukan mereka. Tim yang akan menang adalah tim yang mau bertumbuh dan aku merasakan kami menjadi lebih baik. Kami akan melawan tim juara? Tidak, Arsenal bukan tim juara. Liverpool adalah tim juaranya. Ini adalah pembuktian bahwa kami bisa menghadapi tim juara, kata Pep. Kompetisi tidak berakhir di bulan November. Demikian kata Pep melanjutkan kata-katanya yang terasa makin tajam seperti sebuah tusukan buat Arsenal. Semua orang tahu betapa mengerikannya City mode late game, terutama Mikel Arteta yang 2 kali dibuat bertekuk lutut dan harus menyerahkan gelar. 2 tahun lalu sempat ada foto yang trending memperlihatkan para pemain Arsenal berpose bahagia setelah kemenangan melawan Fulham di musim 2022-2023. Foto itu menurut banyak orang adalah sebuah perayaan yang terlalu dini. Pada akhirnya Arsenal bernasib tragis, kehilangan gelar yang digondol City saat kompetisi tersisa 3 laga. Di musim 2023-2024 nasib Arsenal bahkan lebih menyakitkan. Arsenal sudah mempersiapkan arak-arakan pesta. Kit dan panggung bahkan sudah dipersiapkan. Arsenal menang melawan Everton di laga terakhir. Tapi akhirnya mereka harus merelakan trofi EPL sekali lagi karena City menang di game week yang sama. 2 kegagalan itu tentu saja jadi kegagalan yang menyakitkan buat Arsenal. Maka dari itu ketika mereka berhasil menahan imbang City pada bulan September lalu, Gabriel Martinelli CS merayakannya seolah meraih kemenangan. Mereka tahu semengerikan apa City, sampai-sampai hasil imbang sekalipun terasa seperti sebuah kemenangan. Laga tersebut juga menjadi gambaran bahwa Pep musim ini tak banyak neko-neko. Tiba-tiba Pep yang biasanya bermain seperti seorang maniak sepak bola indah memilih pragmatis demi mendapat hasil akhir. Lewat pendekatan barunya ini, Pep berhasil membangkitkan City menjadi lebih tajam dan lebih berbahaya. Seperti kata-katanya sebelum laga melawan Liverpool, siap melawan tim juara. Dengan performa juara bertahan Liverpool yang sedang menurun, tampaknya Premier League musim 2025-2026 akan kembali jadi pertarungan antara Pep Guardiola melawan Mikel Arteta. Antara Arsenal melawan Manchester City. City punya jadwal cukup bagus sampai dengan bulan Januari dan ini bisa jadi kesempatan buat mereka. Pekan ini City akan berhadapan dengan Newcastle United yang sedang terpuruk. Kemenangan akan mengantar City mendekat dengan Arsenal yang di laga lain akan menghadapi rival sekotanya Tottenham Hotspur. Apabila Arsenal kalah dan City menang, maka jarak keduanya hanya akan terpaut 1 poin. Untuk bulan Desember sendiri, City menghadapi lawan-lawan yang relatif mudah. Antara lain Sunderland, Fulham, Crystal Palace, West Ham, dan Nottingham Forest. Sementara bagi Arsenal, akhir tahun ini tak akan mudah. Setelah Spurs, mereka dinanti Chelsea dan di antara 2 partai derby London itu akan ada laga melawan Bayern Munchen. Sejauh ini, City tak menghadapi masalah kebugaran.
Tetapi Arsenal harus berhadapan dengan fakta bahwa Gabriel Magalhaes mulai terpapar cedera. Victor Gyökeres sementara itu juga masih bermasalah dengan cedera membuat lini depan Arsenal pincang. Secara matematis ini adalah kesempatan City mengkudeta Arsenal dari tabel klasemen. Persaingan gelar Premier League pada akhirnya bukan cuma milik Arsenal dan City semata, karena tabel klasemen saat ini masih berjalan ketat. Tapi melihat bagaimana performa City dan masalah yang sedang dihadapi Arsenal, mungkin tak lama lagi meriam London akan turun tahta, dan City bisa jadi tim yang akan merebutnya. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana football lovers? Bisakah City merebut puncak klasemen dari Arsenal? Dan kembali menjadi mimpi buruk Mikel Arteta seperti musim 2022-2023 dan 2023-2024? Atau justru ada tim lain yang lebih berpeluang melengsarkan Arsenal? Coba tulis opini kalian di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, jangan lupa subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update dan pembahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.